Halo semua, jumpa lagi dengan saya, Kurniawan. Baik, di video-video sebelumnya kita sudah membahas salah satu alasan kenapa adanya kinetika kimia gitu ya. Ilmu yang mempelajari tentang laju reaksi kimia. Karena ada reaksi yang cepat, ada reaksi yang lambat. Sehingga untuk bisa memanfaatkan reaksi-reaksi kimia yang ada di alam, kita perlu tuh memastikan dari rentang waktu tertentu reaksinya atau produk reaksi yang dihasilkan bisa sebanyak apa. Nah, seperti itu. Nah, sekarang di video ini kita akan membahas kenapa sih reaksi kimia itu ada yang cepat, ada yang lambat. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya? Let's check it out. Oke. What makes chemical reaction run faster? Apa yang membuat reaksi kimia itu berjalan lebih cepat? Ada 4 faktor. Yang pertama adalah konsentrasi zat, artinya reaktan ya, konsentrasi reaktan. Kemudian luas kontak. Kemudian yang ketiga adalah suhu reaksi, dan yang terakhir adalah katalis. Nah, bagaimana faktor-faktor ini membuat reaksi kimia lebih cepat? Mari kita lihat ya. Nah, ada yang namanya teori tumbukan. Nah, ini ya teori tumbukan ya. Nah, sebenarnya kalau dibahas teori tumbukan ini akan sangat panjang gitu ya. Cuman simpelnya apa sih teori tumbukan itu? Teori tumbukan itu adalah teori yang menyatakan bahwa reaksi kimia itu terjadi ketika molekul-molekul atau atom-atom reaktan saling bertumbukan. Ya. Nah, terus apa dong yang mempengaruhi kecepatan atau laju reaksi suatu reaksi kimia? Karena kita bicara tumbukan, maka ada 2 faktor, yaitu seberapa banyak tumbukan yang terjadi dan seberapa kuat tumbukan yang terjadi. Makin banyak tumbukan yang terjadi, maka reaksi kimia akan makin cepat. Makin kuat juga tumbukan yang terjadi, maka reaksi kimia juga akan terjadi semakin cepat. Itu ya. Makin banyak jelas, kalau makin banyak tumbukan berarti produk yang dihasilkan juga akan makin banyak karena tumbukannya banyak gitu ya. Nah, kalau makin kuat ini, nah jadi ada dua hal nih tumbukan tuh. Ada ketika antar 2 molekul reaktan saling bertumbukan gitu ya. Ada yang ketika setelah bertumbukan itu balik lagi seperti semula, misalkan ini ya. Ini dan ini. Nah, ini misalkan. Ini bertumbukan nih. Ada 2 kemungkinan yang terjadi. Dia balik lagi seperti semula, jadi ini cuman mantul aja gitu ya. Mantul aja. Atau yang kedua adalah terjadi reaksi kimia nih. Gimana nih reaksi kimia maksudnya? Nih, nempel dengan yang ini sendiri. Nah, beda ya sini ya. Jadi ada 2 kemungkinan. Kalau tidak terjadi pertukaran atau tidak terjadi penyusunan ulang atom-atomnya, maka dia tetap nih tidak bereaksi. Tidak bereaksi. Nah, tapi kalau terjadi susunan ulang atom-atom, jadi misalnya ini yang kosong warna putih, kemudian yang ini yang warna merah bergabung dengan yang kecil yang ada stripnya. Nah, ada awal kan. Terus setelah tumbukan berubah nih, bertukar. Yang warna merah tadi menempel dengan yang warna putih, sedangkan yang ada stripnya itu sendiri. Nah, artinya terjadi pemutusan ikatan, kemudian pembentukan ikatan yang baru. Gitu ya. Nah, itulah tumbukan yang menyebabkan reaksi kimia terjadi. Dan agar suatu reaksi kimia itu bisa terjadi, maka tumbukannya harus kuat, harus cukup kuat, gitu ya. Makanya makin kuat tumbukannya, makin besar kemungkinan reaksi kimia terjadi dari tumbukan antar molekul reaktan tersebut, gitu ya. Jadi intinya adalah semakin banyak tumbukan dan semakin kuat tumbukan, reaksi kimia akan semakin cepat. Lalu apa korelasinya dengan konsentrasi zat, luas kontak, suhu reaksi,
katalis. Nah, gitu ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, konsentrasi zat ya. Ini misalnya saya sudah mempersiapkan animasi gitu ya. Animasi untuk oke, sebentar. Animasi untuk menunjukkan bagaimana sih pengaruh konsentrasi reaktan gitu. Gimana sih pengaruh reaktan gitu ya. Oke. Nah, kita lihat di sebelah kiri ini ada yang warna kuning namanya A ya. Kemudian ada yang bergabung warna ungu itu B, warna abu-abu C. Jadi ada A sama BC. Kondisi awalnya kalau sebelah kiri itu yang A ada 5, yang BC ada 5. Kemudian sedangkan yang ini yang sebelah kanan A-nya 15, BC-nya 15 awalnya ya. Artinya mana konsentrasi yang lebih banyak antara wadah kiri dan kanan? Wadah kanan ya. Jadi konsentrasi itu adalah jumlah mol zat atau jumlah zat lah ya. Mudahnya itu adalah jumlah zat yang menempati suatu ruang gitu ya. Ini kan ruangnya sama nih, wadahnya sama ukurannya ya. Cuman yang kanan isinya lebih banyak, artinya konsentrasi zat yang di kanan itu lebih banyak. Nah, sekarang reaksi yang terjadi adalah ini ya, skema reaksi yang terjadi ya. Nah, nanti kalau reaksi terjadi A ditambah BC ini akan menjadi AB tambah C. Jadi ikatan BC-nya lepas, B-nya nempel ke A, C-nya jadi sendiri gitu ya. Kita lihat dalam kurang lebih waktu 20 detik gitu ya. Apa sih yang terjadi di wadah yang sebelah kiri? Awalnya A-nya 5, BC-nya 5 ya. Apa yang terjadi setelah 20 detik? Mari kita lihat. Nah, partikel-partikelnya saling bergerak, saling bertumbukan gitu ya. Ada tumbukan yang tidak menghasilkan reaksi, cuman ada juga yang menghasilkan reaksi gitu ya. Tuh, seperti udah ada yang terlepas tuh C-nya tuh. Nah, tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi kan? Oke. Itu ya. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, hasil akhirnya adalah bisa dihitung sih sebenarnya. A-nya berkurang, awalnya 5 jadi 4. BC-nya berkurang, awalnya 5 jadi 4. Nah, AB-nya bertambah 1 nih. C-nya yang sendiri bertambah 1 juga. Nah, ini bisa dihitung ya di sini ya. Sekarang kita lihat yang konsentrasinya lebih tinggi. Nah, ini. Wah, makin banyak reaksi atau tumbukannya makin semakin ini ya, makin tidak teratur ya, makin random, makin chaos, makin banyak tumbukannya. Nah, sudah sama-sama kurang lebih 20 detik dan hasilnya adalah, nah, bisa dilihat ya. Nah, saya perhatikan kalau untuk yang konsentrasinya rendah yaitu 55, yang hasilnya cuma 1 nih. Tapi kalau yang tinggi yang awalnya 15 dengan waktu yang sama, yang dihasilkan produknya masing-masing 7. Gitu ya. Artinya kan di sini ada 7 BC awalnya ya. Sorry, gini aja gampangnya ya. Awalnya kan A ini 15, terus jadi 8. Mereka dalam waktu sekitar 20 detik tadi ada 7 yang bereaksi. Jadi kalau misalnya kita buat perbandingan ada 7 per 15 ya, sekitar 50% ya yang bereaksi ya. Nah, sedangkan kalau misalnya konsentrasinya lebih rendah, awalnya 5 terus menjadi 4, artinya yang berkurang cuma 1
satu aja, 1/5, hanya sekitar 20% yang bereaksi. Artinya semakin tinggi konsentrasi zat, maka laju reaksi makin cepat. Konsentrasi zat makin tinggi, maka laju reaksi akan semakin tinggi juga, gitu ya kesimpulannya ya. Oke, kalau mau dibuat 100, makin banyak lagi tumbukannya gitu ya, maka dia lajunya akan semakin cepat. Next, faktor berikutnya, luas kontak. Nah, maksudnya apa sih luas kontak nih? Nah, ini biasanya dipakai untuk reaksi yang melibatkan padatan gitu ya. Nah, saya ambil contoh di sini adalah gula pasir dan gula batu. Pernah nggak kalian melarutkan gula pasir atau melarutkan gula batu? Mana yang lebih mudah larut? Gula pasir atau gula batu? Nah, bagi yang belum pernah, coba ya, dicoba aja. Atau nggak harus pakai gula sih, pakai garam juga bisa. Garam yang bongkahan sama garam yang serbuk, tapi masanya dibuat sama gitu ya. Kalian bandingkan tanpa diaduk, mana yang lebih cepat larut, gitu ya. Nah, gula pasir dan gula batu dengan massa yang sama, maka gula pasir ini akan lebih cepat larut. Kenapa? Rasanya simpel, karena ukuran gula pasir ini kecil-kecil. Kalau gula batu ukurannya gede-gede gitu kan, bongkahan gitu, makanya susah larutnya. Nah, kenapa sih ini bisa terjadi? Ini disebabkan oleh luas kontak. Nah, maksudnya luas kontak itu apa sih? Makin kecil ukurannya, maka luas permukaannya akan semakin besar. Jadi makin luas nih. Jadi molekul-molekul gula yang ada di permukaan serbuk ini lebih banyak yang tertumbuk oleh molekul-molekul air, sehingga yang serbuk gula pasir itu lebih cepat larut dibandingkan yang gula batu, gitu ya. Nah, mungkin untuk agar lebih terlihatnya, mari kita pakai ilustrasi susunan atom gitu ya. Nah, ini ada dua nih. Yang pertama adalah bongkahan. Ini misalkan adalah bisa diibaratkan seperti gula batu tadi gitu ya. Ada totalnya di sini adalah 147 atom. Nah, yang di permukaan kan 147 atom itu kan kalau bongkahan tidak semua atomnya di permukaan, ada yang di bagian dalam gitu kan. Nah, atom-atom yang di bagian dalam ini dia tidak tertumbuk oleh air. Yang tertumbuk oleh air hanyalah atom-atom yang di bagian luarnya saja, bagian permukaan. Ada 93 nih kalau di sini. Nah, gitu ya. Nah, sekarang 147 atom ini kalau kita pecah-pecah, hasilnya adalah kurang lebih seperti ini. Ada pecahan-pecahan kecil di mana masing-masing pecahan itu adalah 13 atom. Berarti ini ada berapa nih? 4, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ya, coba kita cek dulu apakah benar 15. 13 kali 15. Oh, 195 ya. Oke, kebanyakan. Kita coret 3 ini. Kita anggap 3 ini nggak ada gitu ya. Jadi hanya 12 saja. Berarti kalau dipecah-pecah jadi 12 aja nih. Kita cek dulu. 13 kali 12. 156, mendekati lah. Ya udah, kita kurangi satu lagi. Nah, jadi ya 11 ya. 11 kali 13. Oke, 143 mendekati ya. Jadi di sini ada 143 atom totalnya. Nah, dari satu butir kecil lagi, satu bongkahan kecil ini, warna lebih kecil itu terdapat 13 atom. Di mana ada 12 atom yang di permukaannya. Ingat ya, atom-atom yang di permukaan ini nantinya akan bertumbukan dengan atom-atom yang lain. Nah, yang tumbukan itulah, jumlah tumbukan itulah yang menyebabkan reaksi kimia semakin cepat. Artinya kalau di sini ada 13 atom, karena 13 dikali 11 jadi 143. Kemudian masing-masing ini ada 12 atom di permukaan,
Sehingga 12 atom ini kalau dijumlahkan ya, dari 163 atom jadinya berapa nih? Yang di permukaan berarti adalah 1, 2, 1 on surface gitu ya. Yang di permukaan itu adalah 121 untuk total 143 atom jika ukurannya kecil-kecil. Nah, kalau yang bongkahan ini totalnya 147 atom, yang di permukaan hanya 93. Nah, luas kontak itu artinya adalah ini, banyaknya atom atau banyaknya molekul yang ada di permukaan. Kenapa yang di permukaan? Karena yang di permukaan itu adalah atom-atom yang bisa bertumbukan dengan atom-atom yang lain, yang nantinya akan menghasilkan reaksi. Nah, seperti tadi ya, teori tumbukan tadi. Jadi reaksi kimia dihasilkan dari molekul-molekul atau partikel-partikel yang saling bertumbukan. Itu ya. Nah, sehingga kalau ukurannya kecil-kecil, luas kontaknya makin besar. Makin besar luas kontak, maka tumbuhan yang terjadi akan semakin banyak. Itu ya, kita tulis saja di sini ya. Oke. Ukuran kecil, maka luas kontak besar. Ya, luas kontaknya besar, maka tumbukannya banyak. Kalau tumbukan banyak, artinya reaksi makin cepat gitu ya. Oke, gini. Nah, itu luas kontak. Kita tinjau yang faktor selanjutnya. Wah, ini sama nih, mirip ya. Sekarang kita tinjau suhu reaksi. Sebenarnya kalau di kehidupan sehari-hari sih pakai gula atau garam ya. Jadi dibandingkan dengan jumlah gula pasir yang sama, dilarutkan dalam air panas, yang satunya dilarutkan dalam air dingin. Mana gula yang lebih cepat larut? Nah, silakan dicoba ya, bagi yang belum nyoba. Yang udah nyoba, lu pasti akan menemukan bahwa air panas itu lebih cepat melarutkan gula pasir, gitu ya. Nah, gimana sih bisa terjadi? Nah, mari kita lihat ya simulasi ini. Nah, jadi yang sebelah kiri dan kanan ini jumlahnya sama, 15-15, artinya konsentrasinya sama ya. Tapi di sini suhunya saya buat berbeda. Yang kiri suhunya rendah, yang kanan suhunya tinggi. Nah, mari kita lihat. Nah, kita lihat ya tumbukannya seperti itu. Oke, sekitar 20 detik. Nah ya, nah ini bisa dihitung sendiri, cuman udah saya hitungkan. Kondisi akhirnya adalah A-nya tersisa 11, BC-nya tersisa 11. AB dan C sebagai produk hanya terbentuk masing-masing 4 gitu ya. Nah, kalau sekarang yang suhu tinggi ini berapa nih ya? Kita lihat ya. Oke, pertumbukan, banyak sekali tumbukannya. Oke, dan ini terasa lebih cepat ya gerak molekulnya ketika suhunya tinggi. Nah, sudah selesai. Akhirnya adalah, nah ini. Ternyata lebih banyak nih yang suhu tinggi nih. Hasil atau produk A, B, dan C-nya masing-masing 7. Kalau yang suhu rendah hanya 4. Nah, coba kita play bersamaan gitu ya. Kita play bersamaan, ini, terus ini. Perhatikan gerakannya, mana gerakan molekul yang lebih cepat. Secara umum ya, secara kasat mata. Nah, kalau di sini terlihat ya, kalau di play berbarengan tuh terlihat bahwa kalau suhunya makin tinggi itu gerakan
partikelnya itu makin cepat. Nah gitu. Nah kalau makin cepat, bayangkan aja misal tumbukan ya, tumbukan antara benda yang geraknya cepat dengan benda yang geraknya lambat, mana yang lebih besar menghasilkan tenaganya? Tentu yang cepat itu ya. Nah cepat, makin cepat berarti kekuatan tumbukannya makin besar, sehingga kemungkinan untuk reaksi itu berhasil dari tumbukan itu makin besar juga, sehingga laju reaksinya makin tinggi gitu ya, makin cepat gitu. Faktor terakhir, nah katalis. Apa itu sih katalis tuh? Nah katalis itu ya simpelnya adalah zat yang ditambahkan supaya reaksi itu berjalan lebih cepat. Enggak, jadi adanya katalis dengan tidak ada katalis tentu lebih cepat katalis. Kenapa bisa begitu? Nah, ini ya. Ini diagram energi, ada yang namanya activation energy. Nah, di sini activation energy. Itu dari reaktan sampai puncak ini. Nah, tadi kan kita bahas tumbukan ya. Tumbukan itu kadang berhasil membuat reaksi, kadang gagal membuat reaksi. Alasannya adalah cukup kuat nggak reaksinya. Kalau reaksinya cukup kuat, maka reaksi akan terjadi. Nah, ukuran cukup kuat itu adalah activation energy atau energi aktivasi. Jadi kalau tumbukannya ternyata menghasilkan energi yang lebih tinggi daripada energi aktivasi, maka reaksi akan terjadi. Tapi kalau kurang dari energi aktivasi, maka reaksi tidak akan terjadi dari tumbukan tersebut. Nah, katalis di sini adalah ketika ditambahkan, dia bisa menurunkan energi aktivasi yang diperlukan. Contohnya ini ya, yang warna hijau gitu ya. Ini energi aktivasi yang ada katalisnya lebih rendah energi aktivasinya dibandingkan yang tanpa katalis, sehingga makin banyak tuh tumbukan-tumbukan yang berpotensi menghasilkan reaksi, gitu ya, menghasilkan produk reaksi. Oke, mungkin untuk lebih mudahnya gitu ya, ini bisa dianalogikan seperti, tanpa katalis itu ibaratnya kita mau ke suatu tempat tuh jalan kaki. Kalau dengan katalis itu adalah ibaratnya kita pergi ke suatu tempat dengan motor gitu ya. Tempatnya sama nih, jalur yang dilalui juga sama. Nah, katalisnya di sini adalah motor. Jadi kalau kita jalan tanpa katalis perlu waktu yang lama dan lebih capek, ya kan? Artinya perlu energi yang lebih besar. Tapi kalau pakai motor, nah sebagai katalis nih motornya, kita lebih cepat ke tempat tujuan dan kita juga tidak terlalu capek. Gitu ya, nah itu katalis. Makanya hubungannya dengan energi aktivasi itu seperti itu. Itu aja mungkin untuk video kali ini. Semoga bermanfaat and see you in the next video.